Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang aplikasi peminjaman buku di perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakif Asabil, NIM 2017-31183 sebagai coding. Yang kedua, Febriansyah Ardi 2017-31114 sebagai tampilan desain. Yang ketiga, Erwan Syaputra NIM 2017-31260 sebagai analisis data. Oke, di sini di mana abstraknya itu perkembangan teknologi informasi di era globalisasi yang semakin pesat bersama kemajuan teknologi digital menyebabkan semakin banyak dibutuhkan perangkat yang sangat canggih di berbagai bidang. Terlebih lagi kebutuhan pada kondisi yang sekarang ini sangat diperlukan oleh setiap instansi-instansi, di mana perpustakaan adalah suatu ruangan yang dikelola oleh lembaga pendidikan yang digunakan untuk sarana tempat belajar, yang dimana menyediakan berbagai macam koleksi buku. Baik di sekolah ataupun universitas merupakan bangunan atau lembaga untuk sarana dan prasarana belajar dan mengajar, serta tempat bagi murid-murid atau mahasiswa untuk menerima pelajaran. Untuk mewujudkan perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, maka perpustakaan harus mempunyai aplikasi perpustakaan untuk peminjaman buku yang dapat memberikan kemudahan bagi proses peminjaman atau pencarian buku di perpustakaan baik di sekolah ataupun universitas tersebut. Aplikasi perpustakaan ini dibuat sebagai solusi untuk sekolah ataupun universitas untuk mempermudah pekerjaan. Lanjut. Di mana itu tujuannya membuat sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web yang dapat melakukan pencarian koleksi buku, pendataan peminjaman buku, dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan data peminjaman dan buku perpustakaan. Lanjut. Yang dimana manfaatnya itu untuk kemudahan bagi pengelola perpustakaan untuk memproses segala transaksi yang ada pada perpustakaan dengan lebih efektif dan efisien. Oke, akan dilanjut oleh Saudara Febri. Untuk penjelasan selanjutnya itu ada tahapan pengembangan sistem, di mana ada yang pertama ada analisis, kedua ada desain, ketiga ada implementasi dari aplikasinya, dan terakhir ada pengujian. Next. Tahap analisis, di mana pengembangan sistem informasi perpustakaan diawali dengan analisis kebutuhan sistem. Analisis ini diperlukan agar dalam proses pengembangan tepat sasaran dan difungsikan dengan baik sebagai sistem informasi perpustakaan sekolah. Tahap analisis kebutuhan, yaitu pengembangan sistem informasi perpustakaan diawali dengan analisis kebutuhan sistem. Analisis ini diperlukan agar dalam proses pengembangan tepat sasaran dan difungsikan dengan baik sebagai sistem informasi perpustakaan sekolah. Adapun analisis kebutuhan ialah sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data sirkulasi, peminjaman dan pengembalian buku. Kedua, sistem informasi dapat digunakan untuk mencari informasi koleksi buku. Ketiga, sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah data siswa. Keempat, sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah data buku. Dan terakhir, sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah dan menampilkan informasi terkait perpustakaan. Untuk analisis hardware dan software pendukungnya ialah komputer, template admin, framework, terus ada web server XAMPP, database server MySQL, dan web browser. Untuk tahap desain sistem yang akan dikembangkan meliputi perencanaan DFD, RD, basis data database, dan user interface. Next, akan dilanjutin teman saya, Sakif. Ya, ini adalah gambar dari ERG Sistem Informasi Perpustakaan, kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya
ada dari DFD Data Flow Diagram. Di sini ada pusatnya sistem informasi perpustakaan, ada administrator, ada penyumbang anggota, kepala perpustakaan, dan supplier. Selanjutnya yaitu DFD atau Data Flow Diagram. Di sini ada administrator, data buku. Administrator dapat mengolah data buku, data anggota, data peminjam, dan data pengembalian buku. Kemudian semua itu dibuat ke dalam laporan dan akan direkap kembali. Kemudian selanjutnya yaitu ada use case diagram admin. Yang pertama yaitu admin, kemudian admin login, kemudian setelah login masuk ke dashboard admin, kemudian admin dapat mengelola anggota, dapat mengelola buku, dan dapat mengelola peminjaman dan pengembalian. Kemudian fungsinya, login fungsinya digunakan untuk pengecekan username dan password untuk mengidentifikasi pengguna dengan hak akses tertentu. Kemudian mengelola peminjaman dan pengembalian, fungsinya yaitu untuk mengelola anggota, meliputi menambah, mengubah, menampilkan, dan menghapus data peminjaman dan pengembalian buku. Yang ketiga, mengelola buku. Fungsi untuk mengelola buku meliputi menambah, merubah, menampilkan, serta menghapus data buku. Kemudian yang keempat, mengelola anggota. Fungsinya untuk mengelola anggota meliputi menambahkan, mengubah, menampilkan, serta menghapus data anggota perpustakaan. Yang terakhir, logout, fungsinya untuk keluar dari sistem informasi data buku perpustakaan. Yang kemudian ini adalah gambar DFD data flow diagram, yaitu admin menginput data buku, kemudian data buku dicetak menjadi laporan data buku, kemudian dikirim ke kepala perpustakaan. Ini adalah tampilan loginnya. Ini adalah tampilan dashboardnya seperti ini. Ini tampilan data bukunya. Kemudian tampilan data pengembalian buku. Ini adalah tampilan laporan buku. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fabiansa. Adapun kesimpulan dari aplikasi yang kami buat ialah sistem informasi perpustakaan berbasis web ini dalam pengembangannya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Proses pengembangan software menggunakan model waterfall yang terdiri dari 4 tahap, analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Aplikasi ini memiliki fitur sebagai sistem informasi perpustakaan seperti pengolahan peminjaman dan pengelolaan buku, informasi perpustakaan, dan pembuatan laporan. Perancangan website akan membantu anggota perpustakaan memperoleh informasi dengan efektif serta efisien. Untuk saran dari aplikasi ini ialah sistem informasi perpustakaan ini perlu dikembangkan lagi. Perlu adanya penambahan fitur lain berupa pembuatan kode buku otomatis dan penambahan fitur baca buku pada komputer secara langsung. Sekian presentasi dari kami. Untuk demo dari aplikasinya saya serahkan ke teman saya Sakib. Ya, untuk demo aplikasinya di sini saya menggunakan PHP dan MySQL ya. Kita buka dulu XMPP-nya. Kemudian start Apache dan MySQL. Kemudian kita ketikkan localhost perpustakaan. Ya, ini adalah tampilan halaman login tadi seperti admin. Untuk masuk, untuk dapat mengaksesnya, kita harus login dahulu. Ya, ini adalah tampilan dashboard awal ya, seperti ini kurang lebih. Apa saja yang bisa dilakukan? Yaitu pertama kita dapat data lokasi buku. Nah, ini kita dapat menambah data untuk lokasi buku. Misal kita tambah lemari 4. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Maka di sini akan menambah data lemari 4. Kita juga dapat menghapusnya. Hapus, maka datanya akan hilang. Selanjutnya yaitu data buku. Nah, di sini kita terdapat beberapa data buku yang terdapat judul, pengarang, penerbit, tahun, ISBN, jumlah, dan lokasinya. Misalnya kita akan menambah data buku. Misalnya kita buku fisika. Siapa pengarangnya?
Misalnya pengarangnya, penerbit misalnya Gramedia, tahun terbitnya 2012, ISBN-nya 88, jumlah bukunya 8. Kita pilih lokasinya, mau ditaruh di mana, lemari 2, disimpan. Maka data berhasil disimpan. Maka ini data akan tertambah ya, buku fisika baru. Kemudian ada data anggota. Nah, di sini kita bisa dapat mengubah atau menghapus data anggota. Misalnya kita mau nambah data anggota 196, nama Wan, tempat tanggal lahir jenis kelamin laki-laki. Kita pilih kelasnya, kelas 1, simpan. Maka data berhasil disimpan. Apabila kita ingin mengubah juga bisa. Misalnya kita ubah data yang sudah ada. Misalnya kita rubah namanya, maka data berhasil disimpan, namanya berubah. Kemudian untuk data transaksi, nah di sini kita menambah data transaksi untuk peminjaman bukunya. Kita pilih judul bukunya dulu, misalnya judul fisika, anggota Irwan, misalnya tinggal pinjam, kemudian tanggal kembali kapan, misalnya tanggal 20, kemudian simpan, maka transaksi berhasil disimpan di sini. Untuk pengembalian tinggal kita ini kembali atau diperpanjang bukunya. Kemudian untuk semua data-data sini disimpan di database. Disimpan di sini ya. Misalnya kita data anggota. Ini tabel anggota. Nah, ini ada nama. Ini nama, tempat lahir, jenis kelamin. Nah, ini sama ya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, sama semua. Kemudian ada data buku. Kita cek data bukunya apakah sama. Di sini ada sastra Inggris, sejarah Indonesia, matematika dan fisika, sastra, sejarah, matematika, fisika, ada semua ya, di sini lengkap. Jadi semua data-data yang ini tersimpan dalam database ini. Kemudian ada laporan transaksi, misalnya kita akan transaksi dari kapan sampai kapan, nanti kita cetak laporannya. Ya, kurang lebih segitu saja demo aplikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.